Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pagi ini kita kulsuk mengambil tema mengenai keistimewaan ulama, di mana sudah kita ketahui semua bahwa ulama itu pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Saya ambil dari Tahqiqul Qaul al Hadis karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Keistimewaan ulama yang pertama adalah mengenai tidurnya. Ternyata tidurnya ulama itu istimewa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Naumul alimi afdalu min ibadatil jahil." Tidurnya orang alim, kalau orang alim tunggal ya, ulama itu jamak, adalah lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi ulama itu tidurnya lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Orang alim, Pak, orang yang berilmu itu kalau tidur cuma sebentar, karena ternyata dia tidak bisa santai-santai. Orang alim itu pasti akan ada aja yang ia gali, yang ia kaji, ya dia buka-buka kitab di mana kegiatan seorang alim itu memang penuh dengan ilmu. Makanya dikatakan tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, yaitu tidurnya cuman sedikit, Pak. Bahkan di ayat lain dikatakan kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, sedikitnya itu berapa lama, Pak? Kita nggak tahu. Kalau dulu saya pernah di doktrin apa ya, itu sama dokter, kamu kalau mau sehat tidurnya yang cukup, bener, minimal, nah ini tambahannya minimal 8 jam kalau tidur. Pernah begitu, Pak? Ini 8 jam, Pak. 8 jam ya. Nah ya itu, makanya kalau 8 jam, dulu saya pernah digituin, 8 jam tidur itu, terus saya bangun malamnya gimana? Kita tidur mulai jam berapa? Jam 10. Makin malam makin lewat ntar subuhnya. 10, 11, 12, 13. Jam 10 jam 3 jam. Iya. Iya, paling sedikitnya kira-kira 4-5 jam lah itu ya. Saya kira itu udah cukup.
Karena dengan ayat ini Pak, kita dengar ayat ini, itu rumusnya kita sebisa mungkin bangun sebelum subuh Pak. Entah 1 jam sebelum subuh, entah setengah jam sebelum subuh. Untuk apa? Nah, kalau ulama memang saking sibuknya banyak sekali kegiatannya. Tapi paling tidak kalau kelas kita ini, apalagi kalau pagi masih kerja, takut ngantuk kan itu. Ya paling tidak usahakan sejam atau setengah jam sebelum subuh udah bangun. Minimal sholat witir 1 rakaat minimal. Terus kemudian ada waktu berdoa, istighfar. Karena di saat itu adalah saat dimana Allah turun ke langit bumi. Nah ini waktu yang sangat istimewa yang harus kita gunakan, sebagaimana para ulama itu sangat sibuk di waktu malam. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'id dunya khina yabqa sulusul laili akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit bumi pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, fayaqul man yad'uni fa'astajibalahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Nah, waktu yang sedikit ini Pak perlu dimanfaatkan. Kemudian Allah berfirman lagi, wa man yas'aluni fa'uhtiyah. Barang siapa yang minta kepadaku maka akan aku penuhi. Dan yang ketiga, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullahu. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Nah itulah keistimewaan waktu di mana di sepertiga malam terakhir ada waktu yang kalau kita minta berdoa, kita minta sesuatu, kita istighfar, minta ampun kepada Allah, semua akan terpenuhi. Nah kalau ulama ngapain saja Pak? Selain daripada yang tadi, tentu kegiatan-kegiatan itu banyak sekali disebutkan dalam kitab tadi ya Pak ya. Jadi ada memang aktivitas yang dilakukan. Di antaranya adalah yang Bapak udah kenal semua, yaitu paling tidak qiyamul lail atau tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilata laka. Ya. Itu orang yang bangun malam ia akan sholat. Karena dikatakan tadi pada bagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai satu tambahan ibadah bagimu. Selain daripada sholat, tentu sholatnya juga mungkin tidak hanya tahajud, banyak sekali sholat-sholat yang lain. Di antaranya ada sholat mutlak, sholat apalagi permintaan, istikharah, dan yang lain-lain. Nah kemudian yang kedua, berdoa. Maka seseorang muslim hendaknya ketika bangun malam selain sholat juga harus berdoa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah Pak, ayat 16 yang tadi Pak,
As-Sajdah surat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una. Yad'una rabbahum jaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, lalu mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Jadi ada kegiatan berdoa di malam hari. Sebagaimana hadis tadi, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka banyak-banyaklah berdoa di saat waktu-waktu yang mustajab di malam hari. Lalu kegiatan apa lagi selain tadi sholat, berdoa, apa Pak? Baca Quran misalnya, zikir. Baca Quran itu memang kalau mau meresep di tengah malam Pak. Ini kata Allah ya. Surat apa itu? Muzammil ya Pak ya? Muzammil ya. Auzid alaihi waratatil Qur'ana tartila. Atau lebih dari 1/2 itu tengah malam, maka bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, tartil, perlahan-lahan. Kemudian ayat bawahnya lewatin satu aja ayatnya. Innana si'atal lailihi asaddu wa ta'lau wa aqma'u qila. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu, tengah malam itu, lebih berkesan. Membacanya tartil, pelan, dan akan berkesan. Jadi ternyata banyak kegiatan di malam hari. Di antaranya tadi ada sholat, tahajud, doa, baca Quran, kemudian zikir, dan yang paling akhir yaitu istighfar Pak. Wabil asharihum yastaghfirhum. Di akhir malam mereka mohon ampun kepada Tuhan. Itu ada di surat 51 ayat 18 Pak. Oleh karenanya ulama itu sangat sedikit tidur, banyak merenung, banyak belajar, mengulang-ulang itu terus, maka sampai-sampai dikatakan setan itu takut sama ulama. Ulama itu ditakutin setan Pak. Jadi kalau Bapak mau ditakutin setan, jadi ulama ya Pak Chandra ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang ulama itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ini luar biasa lagi nih Pak. Ulama lebih ditakutin daripada setan ya, daripada orang yang beribadah, orang yang 1000 orang yang beribadah. Kok bisa ini Pak? Jadi ada kisah gini. Rasulullah SAW mendatangi masjid ketika mau masuk. Di situ Rasulullah melihat iblis. Lalu Rasulullah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?"
Maka iblis itu menjawab, saya hendak masuk masjid dan akan merusak sholat orang yang sedang sholat. Tetapi, kata iblis, saya takut kepada lelaki yang tengah tidur di teras ini. Setan takut sama lelaki yang sedang tidur. Lalu Nabi berkata, wahai iblis, kenapa kamu bukannya takut pada orang yang sedang sholat? Padahal orang yang sedang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah. Tapi justru kamu takut kepada orang yang sedang tidur, padahal ia dalam posisi orang yang tidur itu tidak sadar. Orang tidur tidak sadar, tapi ditakutin. Kemudian iblis pun menjawab, orang yang sedang sholat ini bodoh. Mengganggu sholatnya begitu mudah. Akan tetapi orang yang sedang tidur ini, ia adalah orang yang alim. Jadi iblis ini nggak berani mengganggu karena ada orang alim di situ. Nah, kebanyakan orang yang sholat itu dikatakan bodoh di sini, kata dalam kitab tadi, karena orang yang sholat itu kebanyakan tidak khusyuk, kebanyakan hanya ikut-ikutan, maka ini akan sangat mudah digoda setan. Tetapi karena adanya ulama, walaupun ia tidur, setan tidak jadi masuk mengganggu orang yang sholat. Jadi iblis atau setan itu kalau ada orang alim minggir, Pak. Bahkan bisa menghindar atau lari. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab yang ditakutin oleh setan. Ya, Umar bin Khattab ini pernah disampaikan oleh Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, inna syaitana yafraku min Umar ibnu Khattab. Sesungguhnya setan lari ketakutan jika ketemu Umar bin Khattab. Dalam hadis lain disebutkan, wahai Ibnu Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu tempat, kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui. Jadi iblis ini menghindar. Takut Pak sama iblis, Pak? Ya. Itulah keistimewaan ulama, di mana dia disibukkan dengan berbagai kegiatan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Di malam hari kan sebenarnya kita istirahat, Pak. Tetapi para ulama itu dikisahkan banyak bermunajat kepada Allah. Kemudian keistimewaan berikutnya, dia ditakutin oleh iblis daripada 1000 orang yang beribadah. Kemudian selain itu ada keistimewaan lagi, yaitu seorang ulama itu kalau belajar satu bab itu juga lebih utama. Kita bacakan hadisnya. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi
aulam ya'malu bih kana afdola min an yusolli alfa raka'atin tatawu'a. Barang siapa belajar ilmu satu bab, diamalkan atau tidak, belajar doang nih berarti Pak, satu bab, misalnya bab tauhid misalnya, adalah lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi orang yang belajar satu bab karena saking sibuknya ngutak-atik Quran, ngutak-atik hadis, itu sampai-sampai waktunya habis untuk sholat sunnah, tapi dikatakan itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira kita mampu sholat sunnah 1000 rakaat? Sulit Pak, sangat sulit. Boro-boro 1000, 100 saja sulit Pak. Maka seperti yang minggu lalu saya katakan, maka orang yang seneng, demen dengan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran itu lebih baik daripada orang yang berzikir maupun orang yang berdoa. Jadi ulama itu pasti sibuk dengan Quran. Ya, hadis itu kan klop kan dengan hadis yang minggu lalu kita bawakan ya. Kalau masih ingat Pak, masih ingat, orang yang sibuk dengan Al-Quran itu lebih utama daripada orang yang berzikir dan bermunajat kepada Allah. Tapi bukan berarti kalau belajar terus nggak sholat sunnah, ya bukan Pak. Sholat sunnah ya sholat sunnah kalau ada waktunya. Karena memang hakikatnya orang menuntut ilmu itu pun untuk keperluan ibadah. Kita belajar untuk keperluan ibadah. Karena dengan ibadah, dengan dasar itu menjadi kuat, menjadi yakin. Karena memang hakikatnya kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, tapi harus disertai dengan ilmu. Sebab orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu maka akan tertolak. Kata Nabi, wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap yang tidak memakai ilmu yang dilakukan dalam beramal, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi menjadi dasar sebuah ibadah itu dengan ilmu. Nah, kemudian orang yang mempelajari, kalau tadi satu bab, kalau sekarang orang yang mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu ayat saja, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Pernah dengar Pak Zul? Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu pergi pada pagi hari lalu mempelajari satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik daripada sholat 100, sholat sunnah 100 rakaat. Dan sesungguhnya kamu pergi pada pagi hari dan mempelajari satu bab dari ilmu, baik diamalkan maupun tidak, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah.
satu ayat aja kalau kita pelajari Pak, lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Berarti keutamanya nih luar biasa. Maka sering-seringlah kita taklim, belajar, karena di dalam taklim itulah ilmu yang disampaikan. Makanya bisa jadi orang yang taklim itu lebih baik daripada orang yang sholat sunnah 100 rakaat. Itulah beberapa kelebihan daripada ulama. Seorang alim belajar satu ayat berpahala daripada mendirikan 100 rakaat sholat sunnah, dan juga belajar satu bab lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, kemudian yang ketiga, keistimewaan ulama. Seseorang kalau berkunjung kepada orang alim atau ulama itu seperti apa ya, orang ulama itu laksana seperti nabi gitu. Kita bacakan dulu hadisnya. Manjaro aliman faka'annama zaroni. Barang siapa yang mengunjungi orang alim atau ulama, maka seolah-olah ia mengunjungi aku. Itu kata Nabi. Seolah-olah mengunjungi Nabi. Terus waman sofaha aliman faka'annama so'afahani. Barang siapa berjabat tangan dengan orang alim, maka seolah-olah ia berjabat tangan denganku. Yang ketiga, waman jalasa aliman faka'annama jalasani fit dunya. Barang siapa duduk berdampingan dengan orang alim, maka seolah-olah ia duduk berdampingan dengan aku waktu di dunia. Wa man jalasani fit dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa duduk berdampingan denganku di dunia, nah kalau kita udah nggak mungkin, maka ia akan duduk berdampingan denganku di hari kiamat. Jadi berkunjung kepada orang alim laksana kita mengunjungi Rasulullah. Berjabat tangan dengan orang alim laksana kita berjabat tangan dengan Rasulullah. Duduk bersama orang alim laksana duduk bersama Rasulullah di dunia. Kenapa orang-orang alim ini begitu istimewa? Bahkan dikatakan nyaris sama dengan Nabi, yaitu tadi karena ulama adalah pewaris Nabi. Ini makanya ulama ini, orang alim ini derajatnya tinggi. Sebagaimana Allah katakan di surat 58 ya Pak Anto ya, surat Mujadilah ayat 11 ya Pak ya. Kalau dikatakan berdiri, berdirilah gitu. Terus apa itu bunyi suratnya Pak, ayatnya? Apabila dikatakan berdiri, berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang biasa Pak. Makanya kalau kita kehilangan seorang
alim sebenarnya suatu kesedihan. Nah, ada ungkapan kan begini, mautul alim, mautul alam, mautul jahil, mautul nafs. Matinya orang alim itu pertanda hancurnya dunia. Dan matinya orang biasa, orang bodoh, ya mati saja, nggak ada pengaruhnya. Nah, ungkapan itu mengibaratkan bahwa ilmu adalah cahaya. Ilmu itu menerangi seseorang dari kegelapan kepada alam yang terang benderang. Ketika tidak ada ilmu, dengan kematiannya seorang alim, maka seolah-olah seakan-akan hancur dunia ini. Maka ketika ilmu sudah diangkat, ya, bumi ini kemudian setelah diangkat ruhnya seorang alim itu, seakan-akan banyak akan timbul kebodohan, dan akhirnya kebodohan, kebatilan ini merajalela. Itulah awal mulai kehancuran, dan akhirnya banyak kesesatan. Dan ini menjadi tanda-tanda kiamat kalau ilmu itu diangkat. Kata Nabi SAW, min asaratis saati an yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Meninggalnya ulama adalah tentu musibah bagi kita semua, harusnya gitu ya. Karena terus terang akan berkurang orang menyampaikan ilmu itu. Kalau dikatakan kalau bocor nggak bisa ditambal. Itulah keistimewaan daripada orang yang mengunjungi ulama, duduk dengan ulama, berjabat tangan. Kemudian yang kelima yaitu memandang wajah orang alim. Pandangan sekali kepada orang alim lebih Allah cintai daripada ibadah 60 tahun. Ini adalah lagi nih Pak hadisnya nih. Kitabnya ini luar biasa ini. Nawawi An-Bantani tadi. Pandangan sekali kepada orang alim lebih Allah cintai daripada ibadah 60 tahun. Baik puasanya di siang hari maupun ibadahnya di malam hari. Sebaik-baik orang di antara kamu ialah seseorang yang apabila orang lain memandang wajahnya maka ia ingat kepada Allah. Nah, ini keutamanya di situ. Orang yang memandang orang alim itu ia akan ingat kepada Allah. Jadi orang alim itu seolah-olah mengingatkan akan Allah. Kalau kita mendengar dari orang alim itu maka akan bertambah ilmunya. Memandangnya kepada orang alim membuat kita ingat kepada Allah. Mendengarnya apa yang ia ucapkan, kita akan bertambah ilmunya. Dan jika kita melihat amal perbuatannya ketika ia beramal, itu akan mengingatkan kita kepada akhirat, tertarik dengan akhirat. Nah itu makanya istimewanya orang alim.
kita mandangnya ingat pada Allah, kita mendengar ucapannya itu menambah ilmu, dan kita melihat perbuatannya, amal solehnya itu menjadikan kita tertarik atau mengingat dengan akhirat. Yaitulah keistimewaan orang alim, para ulama. Tentu banyak sekali, tapi di kitab Syekh Nawawi Al-Bantani tadi cuma ada 5 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sini aja ya Pak. Oh ya, Pak Anto silakan Pak. Apa Pak? Iya. Definisi alim. Orang alim itu Gini aja, Rasulullah tuh pernah bersabda gini, pun aliman, jadilah orang alim. Nah itu artinya kita diperintah untuk jadi orang alim Pak. Orang alim kan tunggal gitu Pak, jamannya ulama. ada ciri-cirinya gitu Pak. Karena orang alim itu Ya kalau ini tadi di kitab ini tadi dikatakan orang alim itu bangun malamnya sedikit, cirinya itu Pak. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Artinya di waktu malam ngapain? Banyak sekali tadi. Ada sholat, ada berdoa, ada baca Quran, ada zikir, ada mengutaati lah gitu, belajar gitu. Dan yang terakhir tadi istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir malam mereka istighfar, mohon ampun. berarti kalau ketemu sama orang baru belum tahu ya? Belum tahu Pak. Orang alim ya mungkin nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan. Belum tentu juga ya, jadi masjid terus belum tentu juga ya. Nah karena kan Nabi juga pernah bilang ulama itu ada 2, ulama ju dan ulama su. Nah ini mesti hati-hati, harus bisa dibedakan nih mana yang ju, mana yang su. Apa itu bedanya? Hah? Bedanya apa? Su itu buruk Pak. Jadi dia memang pinter, ya punya ilmu, tapi ilmunya digunakan untuk urusan dunia Pak. Wah. Ya bisa jadi Pak, pokoknya itulah dia jual ilmunya itu untuk dunia. Kalau ulama yang yang benar, dia nggak tertarik dengan dunia Pak. Dunia mah seadanya aja udah. Pasti dia seorang yang zuhud. Zuhud. Ulama itu kan nggak membuat gelar dia sendiri gitu kan. Kalau misalnya dia sarjana aja kan mau mencapai sesuatu dapatkan gelar sarjana. Kan ulama itu kan gelar itu keluar tuh bukan karena timbul diri sendiri, tapi dipanggil oleh orang. Iya. Karena orang itu alim, ada yang manfaat atau bukan baik atau segala macam budi pekerti segala macam apa-apanya, sehingga dia bisa dikatakan sebagai orang alim atau sebagai ulama. Iya. Dan seperti contohnya misalnya Profesor Hamka misalnya atau kita bisa bilang ulama. Iya. Ya kalau kita nggak bisa Pak, kita saya seorang alim, nggak bakal begitu Pak. Tapi orang alim itu diberikan gelar itu kan ada, kalau di kita mungkin MUI Pak, Majelis Ulama Indonesia itu yang bisa memberikan apakah ini orang alim kriterianya atau bukan, maka ia sebutkan. Kalau untuk internasional kan ada semacam perserikatan, sebagaimana kalau orang mau mendapat gelar kan mesti ujian, kemudian maju di depan sidang, nah gitulah. Nah dengan begitu makanya ketika dia lulus baru digelari. Gitu.
Ya, dan itu disepakatin, ya, terutama di negara Arab Saudi, Pak. Itu yang banyak. Yang saya paham ulama itu dulu memang istilahnya memang ilmunya banyak dan dia membuahkan karya banyak. Betul, Pak. Banyak kitab-kitabnya ya. Ulama dikatakan ulama. Mesti Imam Syafi'i apa kitabnya yang paling terkenal? Misalnya itu. Terus ada lagi, banyak Pak, saya nggak hafal kitab-kitab itu. Jadi banyak karyanya gitu. Iya. Dan ya, dan apa Pak? Wali Allah ya. Wali Allah itu ya orang alim, Pak. Pasti orang alim ya. Itu ciri-cirinya ada di surat apa, Pak Anto? Yunus ya. Yunus iya. Ada itu ciri-cirinya di situ, Pak, orang wali Allah itu. Kita nggak tahu, Pak, nggak bisa nyebut. Oh itu si wali, nggak tahu kita, Pak. Wah, tadi kan sudah dibilang ulama itu kumpulan orang berilmu ya. Ulama Iya. itu jamaah ya. Iya. Terus yang tadi Pak, ya surat ke-11 tadi Mujadilah. Iya. Ntar tak buka dulu, Pak. Buka dulu ya. Yang diberikan ilmu akan ditinggikan berapa derajat gitu ya. Iya. Ya, ayat 11. Ayat 11. 58. Ya Pak Jul, terus gimana? Wa idza qila ansuzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Yaitu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, nah ini benar, maka berdirilah. Ini maksudnya untuk melapangkan majelis, Pak. Dalam majelis ini niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan di antara orang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya orang yang beriman, orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi, Pak. Jadi ini yang orang yang sering duduk di majelis ya seperti ini. Kan dikatakan di ayat awal, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Majelis yang dimaksud majelis ilmu. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Maka kalau dikatakan berdiri, berdirilah, karena banyak sahabat yang pengen duduk juga di majelis. Sehingga kalau kamu bisa melapangkan saudaramu, bisa memberikan tempat, mendapatkan ilmu, menuntut ilmu, maka kamu akan ditinggikan derajatnya. Itu Pak Jul. Saya kira udah cukup ya. Iya boleh. Iya. Betul. Tadi ada kiai, ya kan, ilmunya bawahnya, kemudian dia mampu menguasai harta, gitu kan ya, kekayaannya. Tapi karena Pak Ustadz Ahmad itu sampaikan juga,
bahwa hartanya bukan di sini gitu, tapi hanya di gambarnya. Jadi di salah satu contohnya itu Utsman bin Affan, dia beli sumur untuk dia kan, jadi buat masyarakat banyak. Dia harta kekayaannya sampai hari ini berlimpah. Nah, enggak. Menurut saya jangan sampai nanti kalau Pak beli kaya raya, Amin. ya. Jadi jangan wah takut saya kaya gitu. Jangan takut Pak. Iya, iya. Tapi menggunakan kekayaannya itu untuk akhirat. Betul Pak, setuju Pak. Nah, itu juga tadi orang miskin kelihatannya gitu, itu tawadu kan gitu. Jadi dia nggak mau meminta kepada orang lain gitu. Tapi yakin aja bahwa orang itu pasti dikasih. Ya takut minta itu. Iya. Jadi orientasinya bahwa hidupnya hanya untuk Allah semata-mata, Allah semata-mata. Karena tadi kan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini saja Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju saya Pak. Di surat Fatir ayat 28 Pak. Ayat terakhir ya. Dan demikian pula di antara makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan ternak ada yang bermacam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah Para ulama. Iya betul Pak. takut kepada Iya. Betul Pak itu Pak. Jadi memang istimewa orang ulama itu. Apa sebagaimana ya kalau orang kita kaya Pak, ya itu karena memang anugerah dari Allah. Tetapi gunakan kekayaan itu berjalan di jalan Allah. Sebagaimana sahabat Rasulullah, orang yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, ketika dia masuk masjid, dia berkata, bersama langkah saya masuk masjid ini, saya tinggalkan dunia. Terserah urusan sama Allah dunia ini. Nah kalau kita kan susah Pak. Saya pernah gini Pak, ke Istiqlal, sekali-kalinya ke Istiqlal, bawa motor, pinjem motor teman karena lagi di lapangan, pas Jumatan ke Istiqlal. Saya kuncinya lupa, begitu buka jok ngambil sesuatu, lupa kunci. Saya sudah di tengah Istiqlal, udah di tengah Pak. Begitu ingat, wah kunci tadi di mana tuh? Terus itu motor baru lagi, punya temen lagi. Balik Pak, karena imannya belum kuat, balik nyari dulu. Ternyata kunci udah diamanin oleh satpam. Akhirnya balik lagi ya nggak dapet depan, udah penuh. Dari situ tuh bisa buat pengaruh, ternyata bener dunia ini udah nggak bisa kita kayak sahabat udah. Begitu masuk masjid lupa semua urusan dunia udah. Ya itulah kalau kita memang fokus mengingat Allah, ya insya Allah beri jalan mudah semuanya. Baik, kita tutup ya. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.